325220184. Di sini saya akan menggambar serta menjelaskan tentang dua agen infeksius, yaitu jamur dan parasit. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dua agen infeksius yang berbeda golongan, yaitu Candida albicans yang termasuk jamur dan Toxoplasma gondii yang termasuk protozoa atau parasit. Meskipun keduanya sama-sama dapat menyebabkan infeksi pada manusia, namun struktur, cara hidup, dan mekanisme infeksinya sangat berbeda. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Candida albicans. Pengertian Candida albicans adalah jamur mikroskopis yang termasuk dalam golongan Yersinia atau ragi. Jamur ini bersifat oportunistik, artinya dalam kondisi normal sebenarnya hidup sebagai flora normal di tubuh manusia, seperti di rongga mulut, saluran cerna, vagina, dan kulit. Namun ketika sistem imun menurun atau terjadi ketidakseimbangan flora normal, Candida dapat berkembang berlebihan dan menyebabkan infeksi yang disebut candidiasis. Pada gambar Candida albicans terdapat beberapa bagian penting, yaitu 1. Blastospora atau Blastoconidia. Blastospora adalah sel ragi berbentuk bulat atau oval yang berkembang biak dengan cara bertunas atau budding. Fungsinya yaitu 1. Sebagai cara reproduksi utama Candida, 2. membantu penyebaran infeksi. Biasanya terlihat sebagai sel kecil yang menempel pada sel induk. Yang kedua ada Chlamydospora. Chlamydospora adalah spora berdinding tebal yang biasanya berbentuk pada kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Fungsinya
yaitu satu sebagai bentuk pertahanan, kedua membantu jamur bertahan hidup dalam kondisi stres. Biasanya ukurannya lebih besar dan dindingnya lebih tebal dibanding blastospora. Yang ketiga adalah pseudohifa. Pseudohifa adalah rangkaian sel ragi yang memanjang dan tampak seperti hifa, tetapi sebenarnya bukan hifa sejati. Dia memiliki ciri khas yaitu antar sel masih terlihat batas dan bentuknya memanjang seperti rantai. Memiliki fungsi membantu penetrasi atau invasi ke jaringan, meningkatkan kemampuan infeksi. Ini penting karena perubahan dari bentuk ragi menjadi pseudohifa menunjukkan peningkatan virulensi. Sifat khusus Candida adalah memiliki kemampuan dimorfisme, yaitu dapat berubah bentuk dari bentuk ragi atau blastospora menjadi bentuk filamen atau pseudohifa atau hifa. Perubahan ini meningkatkan kemampuan jamur untuk menempel dan menembus jaringan tubuh. Infeksi Candida lebih sering terjadi pada saat kondisi sistem imun menurun, diabetes mellitus, penggunaan antibiotik jangka panjang, kehamilan, dan kebersihan yang kurang baik. Infeksi Candida dapat berupa kandidiasis oral atau sariawan, lalu kandidiasis vaginal atau keputihan disertai gatal, selanjutnya infeksi kulit, dan kandidemia atau jika masuk ke aliran darah. Jika sudah sistemik, dapat berbahaya terutama pada pasien imunokompromis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Toxoplasma gondii. Pengertian Toxoplasma gondii adalah protozoa parasit intraseluler obligat yang termasuk dalam filum Apicomplexa. Disebut intraseluler obligat karena hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Inang definitifnya adalah kucing, sedangkan manusia adalah inang perantara. Toxoplasma memiliki bentuk dan struktur seperti bulan sabit atau oval memanjang. Struktur pentingnya meliputi nukleus, mitokondria, apikoplas, rhoptries, mikronemes, konoid, atau kompleks apikal. Bagian kompleks apikal ini sangat penting karena membantu parasit menembus sel inang. Toxoplasma memiliki siklus hidup yang terdiri dari dua fase. Fase pertama yaitu fase seksual. Fase seksual terjadi di usus kucing dan menghasilkan oovista yang keluar melalui feses. Yang kedua yaitu fase aseksual. Fase aseksual ini terjadi di tubuh manusia atau hewan lain. Manusia dapat terinfeksi melalui konsumsi daging kurang matang, makan atau minum terkontaminasi, kontak dengan kotoran kucing, dan transmisi dari ibu ke janin. Mekanisme infeksi Toxoplasma setelah masuk ke tubuh, yaitu bentuk aktif yang disebut takozoid akan masuk ke dalam sel, lalu berkembang biak memecahkan sel, lalu menginfeksi sel lain. Pada kondisi imun baik, infeksi sering tanpa gejala. Namun pada ibu hamil dan pasien imun rendah, infeksi bisa sangat serius. Gejala yang mungkin muncul yaitu demam ringan, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri otot, sakit kepala. Pada kasus berat yaitu ensefalitis, gangguan penglihatan, dan kelainan kongenital pada janin. Sebagai kesimpulan, kedua agen infeksius ini berbeda secara golongan, struktur, dan mekanisme infeksi. Candida albicans termasuk jamur dengan bentuk blastospora, pseudohifa, dan chlamydospora yang berperan dalam infeksi. Sedangkan Toxoplasma gondii adalah protozoa intraseluler yang memiliki kompleks apikal untuk menembus sel dan dapat menyebabkan komplikasi serius terutama pada ibu hamil dan pasien imunokompromis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.